Bab 72 Masa Lalu. Sipa memilih keluar dari hotel untuk berbicara dengan mantan suaminya. Dia juga tidak akan berlama-lama di tempat itu, karena tidak ingin berdekatan dengan Romi terlalu lama. Di sini aja bicaranya, Mas, ucap Sipa yang sudah duduk di sebuah bangku yang ada di taman hotel tersebut. Romi ikut duduk di samping Sipa dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan dekat. Romi menghirup udara dalam-dalam untuk membuang rasa gugup di dalam hatinya. Dia akan menanyakan tentang sesuatu yang sejak dulu menjanggal di hatinya. Siva, Mas mau tanya. To the point aja ya, ucap Romi menatap Sipa di samping. Mau tanya apa, Mas? Romi membasahi bibirnya yang terasa kering sebelum dia berucap. Sungguh perasaannya sangat tidak karuan saat ini. Tapi Romi harus tetap bertanya agar dia bisa tidur dengan nyenyak. Dulu, waktu kamu minta cerai, sebenarnya apa alasanmu minta cerai dariku? Selain karena ingin melihatku bahagia. Lega sudah akhirnya Romi bisa bertanya hal yang sejak dulu tidak pernah dia tanyakan. Waktu itu Romi melihat Sipa yang terlihat tidak bahagia saat akhir bersamanya, hingga Romi memutuskan mengabulkan permintaan Sipa untuk menceraikannya. Wajah Sipa berubah bias, gugup dan takut. Dulu dia begitu takut untuk mengatakan semuanya pada Romi, tapi sepertinya sekarang tidak ada alasan lagi baginya untuk takut. Toh Romi juga butuh tahu tentang apa saja yang dia rasakan saat itu. Ataukah sebenarnya memang ada kesalahpahaman di antara mereka? Sipa menghela napas. Dia tidak pernah menyesal dengan keputusannya, karena sejujurnya dulu dia masih sangat labil. Sipa yang masih belum paham bagaimana mengurus suami hingga semua kebutuhan rumah tangga Romi yang menyiapkan. Sebenarnya keputusan itu memang sudah menjadi keputusanku. Bukannya Sipa nggak bahagia sama Mas Romi. Bahagia, bahkan sangat. Tapi waktu itu aku mendengar sesuatu yang buatku jadi goyah dengan pernikahan kita. Jawab Sipa tanpa menatap ke arah mantan suaminya itu. Romi mengepalkan tangannya. Ingin sekali dia berteriak pada takdir di dalam pernikahannya dengan Sipa. Kalau Sipa bahagia bersamanya, lalu kenapa dia meminta bercerai? Hal apa yang membuatmu menjadi goyah, Sipa? Romi mengeratkan giginya. Ingin sekali dia menarik wanita itu dan menyuruhnya menjelaskan semuanya tentang duduk perkara yang ternyata masih harus diungkit lebih dalam lagi. Sipa menerawang, mengingat semua masa lalu yang dulu hanya bisa dia pendam sendiri. Dia ingat bahwa dulu mereka berdua adalah pasangan bahagia. Hampir 2 tahun mereka menjalin hidup rumah tangga. Bahkan tidak pernah ada pertengkaran di antara mereka. Apakah aku pernah menceritakannya? Tanya Sipa menoleh ke arah Romi yang sejak tadi tidak pernah melepaskan pandangannya dari wajah mantan istrinya. Tentu saja, aku ingin tahu hal apa yang membuatmu goyah. Apa kamu menyukai laki-laki lain? Tanya Romi menahan diri. Sipa langsung melotot ke arahnya dan menggeleng cepat. Tidak, aku tidak menyukai pria lain. Lalu, Romi mengangkat sebelah alisnya, masih penasaran dengan jawaban mantan istrinya itu. Lagi-lagi Sipa menghela nafas berat. Sepertinya dia memang harus bercerita. Waktu 10 menit yang dijanjikan seperti yang harus kandas. Tapi tetap tidak akan berubah apapun, meski Mas sudah tahu apa alasanku. Romi mengangguk, masih menatap tajam wajah Sipa. Akhirnya Sipa menceritakan masa lalu itu. Flashback on. Romi sama sekali tidak mencintai Sipa ya. Dia hanya merasa bertanggung jawab pada kakeknya Sipa. Sebenarnya pernikahan mereka tidak bahagia, karena Romi mencintai wanita lain. Sipa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar.
Sipa yang merasa tidak sanggup untuk mendengar ucapan dari ibu mertuanya itu langsung pergi berlari menuju kamarnya. Dadanya sangat berasa sangat sesak. Rasanya bagai ditimpa bebatuan besar yang menghimpit dadanya saat ini. Tidak mungkin. Itu semua tidak mungkin, kan? Sipa meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi sesaat kemudian ia berjalan ke arah lemari dan mencari sesuatu di tumpukan baju milik Romi. Ketemu. Sipa mengambil kotak itu dan langsung membukanya. Sebuah kalung berlian berwarna biru safir yang sangat indah. Sipa tidak sengaja melihat kotak itu beberapa hari yang lalu. Gadis itu melihat sebuah not di bawah kalung dan kembali membaca tulisan tangan Romi. Untuk kekasihku, wanita yang kucinta sejak dulu, dan sampai detik ini aku masih sangat mencintaimu, meskipun status kita sudah berubah. Sipa meremas kertas itu. Sepertinya benar apa yang dikatakan ibu mertuanya, bahwa Romi memang memiliki seorang wanita yang cintainya sejak dulu.